Mantap bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara pembuatan rumah jangkrik yang akan ditempatkan di sawah. Perlengkapan yang harus disiapkan: pertama, botol air mineral bekas; kedua, kertas minyak; ketiga, tali rafia; keempat, lakban atau plester; kelima, gunting; keenam, kawat atau paku; ketujuh, lilin serta korek api. Pertama-tama kita nyalakan lilinnya dulu. Lilin digunakan untuk memanaskan kawat agar nanti botol lebih mudah untuk dibuat lubang. Untuk pelubangnya sendiri, semakin banyak lubang maka akan semakin bagus. Atau teman-teman bisa menggunakan api dari kompor gas, dan apabila teman-teman memiliki solder maka akan lebih praktis dan cepat untuk pembuatan lubang pada botol gas ini. Tujuan pembuatan lubang ini agar oksigen bisa mudah masuk ke dalam botol dan jangkrik tidak akan kehabisan oksigen apabila sudah ada di dalamnya. Dan saya menggunakan kertas minyak sebagai pelapis botol ini untuk melindungi jangkrik yang ada di dalam dari paparan sinar matahari, serta apabila terjadi hujan, air tidak langsung masuk ke dalam botol dan air bisa langsung jatuh ke bawah. Karena pada lapisan kertas minyak ini terdapat lapisan plastik pada sisi luarnya, membuat air tidak mudah tembus ke dalam botol. Dan untuk menyentelnya sendiri, kita memasangnya tidak terlalu rapat pada botol dan kita membuat sedikit renggang. Untuk pemasangannya kita harus pertama mengikatkan tali rafia dulu pada ujung botol, baru kita memasukkan kertas minyaknya. Tali rafia ini bertujuan untuk tidak ada pergeseran dari kertas minyak karena kita setelnya dengan renggang untuk menahan agar tidak jatuh ke bawah. Sebaiknya teman-teman jangan terlalu rapat untuk pemasangan kertas minyak ini sendiri, karena jika terlalu rapat, suara yang dihasilkan tidak akan keluar secara maksimal. Kemudian kalau dirasa penyetelan sudah cukup, kita segera lakukan pemlesteran agar supaya tidak mudah bergeser. Kita memasang pada dua sisi kertas minyak atau bisa juga lebih. Untuk bagian yang kita kasih plester, nantinya kita posisikan di bagian bawah agar sewaktu turun hujan air tidak tertampung di dalamnya. Kita masukkan dedaunan kering agar nantinya jangkrik jadi betah di dalam, menjadikan tempat untuk bersembunyi jikalau siang hari. Jangan lupa kita kasih makanan pada jangkrik. Saya menggunakan kacang tanah sebagai makanannya karena kacang tanah ini akan awet. Dalam 10 biji kacang tanah akan mampu menyetok suplai makanan jangkrik dalam waktu 4-5 hari. Cara pemilihan jangkrik: kita memilih jangkrik yang sudah dewasa, yang sudah pernah mengeluarkan kerikan. Jangkrik jantan dewasa memiliki ciri-ciri sayapnya yang sudah mengeras.
Untuk yang belum tahu, jangkrik jantan ini tidak memiliki jarum di ujung badannya seperti jangkrik betina. Pada satu botol kita hanya boleh memasukkan satu jangkrik jantan saja, tidak boleh dikasih jangkrik betina karena dia tidak akan mengeluarkan kerikan, dan juga tidak boleh diberi dua jantan karena dia bisa berkelahi dan membuat jangkrik itu mati. Karena jangkrik ini nantinya akan dipasang di sawah, kita harus memakai acir kayu sebagai penopang agar mudah untuk ditancapkan di petakan sawah. Dan apabila teman-teman memanfaatkan jangkrik ini untuk mengusir tikus di rumah, tinggal saja kita memasang talinya pada dinding yang sudah dipasang paku sebelumnya. Dan mari kita lihat proses pemasangan jangkrik ini di area persawahan padi. Dan inilah teman-teman proses pemasangan jangkrik untuk mengusir tikus di lahan pertanian padi. Saya memasangnya pada saat menjelang waktu maghrib, tapi teman-teman saya anjurkan untuk memasangnya pada waktu siang hari, karena biasanya jangkrik ini pada waktu maghrib dia sudah mengeluarkan kerikan. Karena saya memasangnya pada waktu maghrib, mungkin dia akan mulai mengeluarkan suara pada waktu isya. Kita bisa tinggal dulu ini sebentar, karena waktu maghrib kita sholat maghrib dulu. Nanti selepas maghrib atau mendekati waktu isya kita balik lagi. Dan benar saja, waktu isya dia sudah memulai keluar suara. Karena tikus keluar pada malam hari, pada waktu maghrib tikus sudah mulai keluar. Ini sangat pas digunakan untuk mengusir tikus yang akan datang, dan tikus tidak jadi masuk ke ladang tanaman padi. Dan untuk setiap petak tanaman padi saya menggunakan 4-5 jangkrik, dan saya pasang di pinggir-pinggirannya yang bertujuan untuk ketika tikus datang tidak jadi masuk ke area padi yang di tengah-tengah. Dan apabila teman-teman memasangnya lebih banyak maka semakin bagus, karena suara yang dihasilkan akan sangat menggema dan membuat tikus jadi malas untuk mendekat karena mungkin merasa pusing. Untuk suara kerikannya ini sendiri bertahan sangat lama, biasanya sampai larut malam dia bunyi terus, dan ini sangat efektif untuk menjaga tanaman padi dari serangan hama tikus.
Semoga teman-teman bisa mempraktekannya pada area lahan masing-masing agar tanaman padi kita menjadi aman dan tidak dirusak oleh tikus. Apabila teman-teman menyukai konten ini, maka silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan semoga channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.